Baik, syukran jazakumullah khairan atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kepada yang kami hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Iman dan juga jajarannya Pak Haji. Pada yang kami hormati Al-Asatidzah wal Ustadzat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu senantiasa merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar. Subuh hari ini, meskipun ada sebagian yang masih ngantuk, mungkin juga belum lepas rasa lelah, tetapi kita memang menyengaja melawan rasa ngantuk kita, melawan segala kelemahan, kemalasan, sehingga kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, a'immatus shalihin dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa mencintai dan meneladani sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya beliau yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Tema kita pada pagi hari ini sangat mendalam. Ini jawaban
atas segala keresahan dan kegundahan pada materi kita sebelumnya. Ini adalah merupakan sebagaimana oase di tengah padang Sahara. Allahu tabaraka wa ta'ala tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita begitu saja. Dulu Nabi SAW ketika beliau berdakwah di kota suci Mekah, beliau adalah seorang diri yang beriman kepadanya. Lalu kemudian masuk Islamlah Ibunda Khadijah dari kalangan wanita. Orang yang paling pertama mendukung dan menerima dakwah beliau itu adalah seorang wanita, istri beliau. Bahkan ketika Nabi SAW merasa ketakutan mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi SAW pada saat itu meminta pada istrinya, zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Maka Ibunda Khadijah menyelimuti Nabi. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi menceritakan pengalamannya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, sungguh aku khawatir tentang diriku. Apa kata Ibunda Khadijah? Wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan sekali-kali memberikan mudarat, keburukan kepadamu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Dikarenakan engkau adalah orang yang sangat menyambung silaturahim. Engkau membantu orang yang membutuhkan. Engkau menjamin orang yang berkekurangan. Engkau pun selalu menolong orang-orang yang lemah. Sepintas kita lihat ada satu percakapan antara Nabi dengan istrinya yang menitik beratkan bagaimana Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Pada kasus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam ketakutan Allah tidak akan memberikan mudarat kepada ma yuhzikallahu abada, selamanya. Gampangnya kita, kamu sudah berbuat baik, Allah tidak mungkin akan merugikanmu. Pun demikian ketika beliau berdakwah, beliau menyampaikan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sempat sedikit tertunda wahyu berikutnya. Maka kemudian banyak orang-orang Quraisy mengejek, menghina Nabi SAW. Orang Quraisy itu orang yang sangat mencintai Nabi. Bahkan Nabi saja diberi gelar yang luar biasa, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Orang Quraisy itu sangat cinta sama Nabi. Tapi begitu Nabi menyampaikan kebenaran,
Begitu Nabi menyampaikan risalah, mengajarkan kepada tauhid, meninggalkan pada syirik, memerintahkan mereka meninggalkan menyembah patung berhala, mulailah cinta itu berubah menjadi benci. Puji-puji berubah menjadi caci maki. Cinta berubah menjadi murka. Hingga tidak ada selang satu hari kecuali orang-orang Quraisy itu menghina dan mencaci maki. Nah, ketika itu pas berbarengan dengan wahyu terhenti, tertunda, atau berjarak waktunya. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan, tuh setanmu meninggalkanmu. Banyak di antara Quraisy, bahkan bibi beliau namanya Ummu Jamil, istri dari paman beliau Abu Lahab, yang mengatakan, wadda'aka syaitanuk, setanmu meninggalkanmu. Maka Nabi SAW sedih pulang ke rumah. Dalam kesedihan itu turunlah Quran surah Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, lagi tidak pula membencimu. Ini kalimatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, lagi tidak pula membencimu. Ucapan ini atau firman Allah ini benar-benar menjadi satu hiburan dari Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memang berawal dari seorang diri untuk menyebarkan dakwah ini. Maka ketika beliau Nabi SAW banyak mendapatkan tekanan-tekanan itu, beliau sedih. Hingga dikuatkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu, atau tidakkah ia Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah tabaraka wa ta'ala pelihara dirimu. Kalau kita tengok bagaimana kisah Nabi SAW, betapa beliau ketika lahir dalam keadaan yatim, dalam inferioritas, kelemahan. Zaman dulu, dari dulu sebenarnya, yang namanya anak yatim itu, apa istilahnya Pak kalau kita? Madesu. Masa depan suram. Iya. Bahkan dengan alasan anaknya yatim itu, Nabi dihina luar biasa. Tapi Allah jadikan yang diri Nabi seorang anak yatim itu justru melahirkan kekuatan. Nabi menjadi pelopor yatim-yatim berikutnya yang tidak mesti harus lemah. Tapi faktanya manusia terbaik justru lahir dan tumbuh
berawal bermula dari keadaan yatim, Allah yang kemudian memeliharanya. Jadi artinya Allah itu yang memelihara kita semua. Bukankah kita itu terlahir dalam keadaan kelaparan? Allah kasih makan. Kita dalam keadaan kelaparan. Bahkan dimulakan ketika kita ini adalah janin di rahim ibu kita. Siapa yang ngasih makan? Kalau bukan Allah. Ibu kita memang mengandung kita. Memang merasakan kepayahan wahnan ala wahnin. Tapi apakah ibu yang ngasih makan kepada bayi ibu? Enggak. Penelitiannya Masya Allah. Tabarakallah ya subhanallah. Bahwa ASI yang diminum oleh bayi-bayi bahkan dimulakan dari janin itu konversi dari darah haid yang enggak keluar. Bagaimana ibu mengubah darah haid yang tiap bulan ibu buang lalu begitu hamil berubah menjadi ASI? Gimana caranya? Kalau bukan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Pak, tidak bisa itu dilihat bagaimana caranya. Itu semua adalah kekuasaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lahir dalam keadaan kelaparan. Allah yang ngasih kita makan. Allah yang menjamin kita dengan semua anugerah kehidupan. Nafas yang kita hirup. Oksigen yang kita hirup. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, jantung yang berdetak, semuanya itu rahmat dari Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang. Lalu Allah yang ngasih makanan, yang ngasih pakaian. Kita ini berawal Pak, lapar, telanjang. Basic needs kita itu makan, berpakaian. Sederhana Pak. Dan kita pada hakikatnya sangat bergantung kepada Allah dan Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Tiap hari pun Allah tidak meninggalkan kita. Allah masih jaga jantung kita berdetak. Allah enggak meninggalkan itu. Dari mulai kita lahir sampai sekarang. Tidak ada satupun di antara kita yang bahkan satu detik pun lepas dari karunia Allah. Tidak ada. Dan Allah sampai detik ini tidak meninggalkan kita. Allah ngasih makanan, minuman, pakaian. Semua Allah kasih. Hanya saja cinta kita terhadap dunia membuat sempit dada kita atas segala keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang tidak ada habis-habisnya. Itu yang kemudian membuat kita seringkali tertekan dalam hidup kita. Padahal kalau kita kembali kepada kebutuhan dasar, selama ini Allah tidak meninggalkan kita semua. Perihal Allah memberikan tatanan sosial, alladzi huwa aghna wa aqna, itu memang Allah berikan sebagai tatanan sosial, kesetimbangan. Bahwa di antara hamba-hamba Allah itu ada yang aghna,
Aghna itu Allah kasih karunia melebihi kebutuhan. Gampangnya kita kaya. Alladzi huwa aghna. Dialah Allah yang memberikan karunia, aghna, menjadikan karunia itu lebih dari kebutuhan. Ada di antara manusia yang kemudian Allah berikan kekayaan. Maksudnya gitu, kaya. Aghna, menjadikannya kaya. Definisi kaya itu apa Pak? Bukan rumahnya 10, bukan. Kaya itu Allah kasih karunia melebihi kebutuhan. Itu kaya Pak. Jadi kalau Bapak punya tabungan, punya ibu punya emas di rumah, berarti sudah bisa menyimpan itu lebih dari kebutuhan, berarti sudah kaya sebenarnya. Kategorinya Allah kasih karunia aghna. Tapi ada sebagiannya juga aghna. Aghna itu apa? Allah berikan karunia cukup dengan kebutuhannya. Aghna. Aghna berarti apa? Ya cukup. Artinya kalau kita katakan bahwa di dalam kamus ya Allah memberikan karunia, dalam sudut pandang Allah Pak, nggak ada kata miskin. Nggak ada. Kaya cukup. Mulai kata miskin itu munculnya dari mana? Dari sudut pandang manusia. Karena kebutuhan dan keinginannya yang begitu besar hingga dia merasa kurang. Nah, orang yang merasa kurang jadinya miskin. Fakir, miskin. Maka sebenarnya konteksnya kalau kita bicara karunia, ada yang Allah kayakan, ada Allah cukupkan. Cuma batas cukup itu kan tergantung kitanya. Dan kita sering bilang, ada orang dengan pendapatan 1 bulan 20 juta tidak cukup. Bahkan saya pernah cerita kan, ada seorang istri menggugat cerai suaminya gara-gara suaminya pendapatannya sebulan cuma 20 juta. Benar-benar ada itu Pak, real. Jadi digugat cerai. Bukan karena wanita ini punya pria lain, bukan. Murni tidak cukup menurut beliau. Makanya kan kata cukup di sini tergantung kitanya juga. Ya gimana enggak cukup Pak. Beliau ini luar biasa. Beliau ini saking nggak cukupnya Pak, dapurnya nggak pernah ngebul. Kenapa dapurnya nggak ngebul? Ya GoFood terus, nggak ngebul. Jadi makannya GoFood terus ya gimana cukup? Istilahnya, kalau sesekali mungkin, lah ini setiap hari 3 kali makan, ya nggak akan cukup. Makanya di sini Allah memberikan kepada Nabi, Allah tuh tidak meninggalkanmu. Kamu dulu lahir dalam keadaan yatim, Allah yang pelihara. Nabi itu Pak, begitu lahir, asinya ibunda Aminah terhenti. Bayangin. Allah kirim Halimah As-Sa'diyah dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu jaraknya lumayan jauh.
perjalanan dari kota suci Mekah itu sehari semalam. Caranya gimana? Caranya Allah bikin paceklik di kampung Bani Sa'ad. Akhirnya orang-orang Bani Sa'ad, ibu-ibunya yang mereka punya bayi, mereka bisa mendapatkan uang. Caranya adalah dengan mengambil anak untuk disusui. Bayangin, dari jauh. Sampai kemudian beliau diangkat jadi Rasul, penghulunya manusia. Jadi kita kurang yakin di mananya Allah selama ini enggak meninggalkan kita kok. Kita kurangnya di mana? Allah enggak pernah meninggalkan kita. Sebatas kalau Allah memberi kepada kita belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita enggak tahu. Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sederhananya Pak, kalau semua keinginan kita ini tercapai, apa yang kita inginkan itu ada, muncul manusia-manusia yang takabur menyombongkan dirinya. Allah sengaja tidak semuanya keinginan kita terkabul. Salah satu di antara tujuannya yang lain adalah supaya kita rindu akhirat. Maka kalimat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang disentuh akhirat. Kalau sudut pandang kita akhirat, maka tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi yang namanya kegundahan. Itu udah jelas. Orientasinya akhirat. Makanya kata para ulama, jika ada di antara kita belum bisa iman kepada takdir yang nanti merasa cukup dengan pemberian Allah tadi, qanaah. Alasannya cuma dua. Yang pertama, dunia lebih dicintai dari akhiratnya. Jadi kalau kita itu cinta dunianya lebih daripada akhirat, maka nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Makanya para ulama melihat bagaimana memandang takdir itu dengan sudut pandang iman kepada takdir, cinta pada akhirat. Kalau kita benar-benar cinta akhirat, benar-benar tidak ada takdir buruk Pak. Takdir itu nggak ada yang buruk. Nggak ada. Di sisi Allah takdir itu baik semua. Allah itu zat yang maha baik. Walaupun Allah yang memberikan mudarat, tapi mudarat itu kan manusia yang ngerasain. Contoh nih Pak. Orang dikasih sakit. Kalau pakai sudut pandang dunia, sakit itu penderitaan. Tapi kalau sudut pandang akhirat, sakit itu cara Allah memenjara kita supaya tidak bermaksiat. Loh iya, sederhananya stop. Tiap hari kamu maksiat, kasih sakit, berhenti maksiat. Setidaknya begitu. Maka kalau ada ibu-ibu yang kemudian ngeluh, lututnya sakit karena HNP atau karena apa itu ya. Ya namanya udah tua. Ditambah mungkin jarang melatih ototnya. Jadi akhirnya yang tergerus lututnya. Sehingga ya duduk sebentar udah semutan, sudah linu, jalan kaki kadang waduh luar biasa. Saya katakan itu cara Allah memenjara kita. Biar kita ini enggak kemana-mana. Kalau kita ini badan sehat, uang banyak, lah itu banyaknya lalai. Jadi makanya kalau kita sudut pandangnya akhirat sudah beda. Melihat
apa yang dikatakan musibah ternyata itu anugerah. Cara Allah meninggikan derajat kita ya lewat musibah. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada. Allah tidak akan meninggalkanmu. Karena dia Allah mendapatimu dalam keadaan bingung tersesat, Allah memberikan petunjuk. Penting, Mbak. Allah nggak akan meninggalkanmu, Allah tidak meninggalkanmu. Semua di antara kita pada hakikatnya, Pak, dalam kebingungan dan ketersesatan. Makanya kalau di dalam tinjauan etimologis yang namanya al-huda petunjuk itu diddul. Itu artinya lawan daripada tersesat. Jadi orang yang nggak dapat petunjuk ya tersesat. Cuma bukan berarti Nabi itu tersesat dalam konteks aliran sesat. Kata sesat di Indonesia itu agak sensitif. Maka ketika ada seseorang berceramah menafsirkan ini sembarangan, ya itu akhirnya jadi salah kaprah. Nabi dulu tersesat, Nabi itu sesat dulu. Nah ini keliru. Maksudnya tersesat di situ karena belum dikasih ilmu, belum diangkat jadi Rasul. Atau di dalam tafsir Al-Baghawi itu kisahnya adalah ketika Nabi pulang dari berniaga ke Syam, lalu kemudian dibuat bingung tersesat, nggak bisa masuk kota Mekah. Siapa yang bikin tersesat? Itu iblis. Lalu kemudian Allah memberikan petunjuk untuk sampai ke kota Mekah. Tetapi kalau itu bicara maknawiyahnya, kata dol tersesat dan bingung pada saat itu adalah Nabi melihat berbagai macam kemungkaran yang dilakukan oleh orang Quraisy, kaumnya, di mana orang Quraisy menyembah berhala, bahkan di antara mereka ada yang mengubur anak laki-lakinya, membunuh anak laki-lakinya karena takut miskin, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut malu kalau gede perempuannya misalnya terhina atau melakukan perbuatan hina. Di antara mereka yang kemudian orang Quraisy suka berjudi, khamar, berperang satu sama lain dan seterusnya. Nabi itu ingin menyelesaikan masalah tapi bingung caranya gimana. Maka Allah jadikan Nabi SAW cenderung ke gua Hiro. Maka Nabi naik ke gua Hiro, Pak. Lumayan itu, Pak. Gua Hiro itu adanya di Jabal Nur. Itu saya pernah naik itu dari kaki gunung lumayan lah. Kalau non stop yang anak muda ya minimal 2,5 jam lah. Baru nyampe Gua Hiro, Pak. Yang masih muda lututnya masih kuat. Tapi kalau lututnya sudah payah ya setengah jam berhenti ya sampai Gua Hiro bisa 6 jam lebih. Nabi SAW dijadikan oleh Allah suka menyendiri ke Gua Hiro. Tujuannya apa? Nyari solusi. Mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya zaman dulu Pak, para rahib, para pendeta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mereka naik ke gunung-gunung. Itu memang udah cara ibadahnya orang zaman dulu, Pak. Para pendeta-pendeta, rahib-rahib, umat-umat sebelum kita, itu cara mendekatkan dirinya itu adalah naik bukit, naik gunung dia.
Dia ibadah tuh di puncak-puncak gunung. Itu ibadahnya orang sebelum kita, mendekatkan diri kepada Allah harus naik gunung. Nabi pun dijadikan cenderung, senang untuk bertahanus. Tahanus itu kata Imam Ibnul Jauzi, beribadah, bertafakur. Sehingga apa? Nabi SAW itu kalau dari Jabal Nur, Pak, dari Gua Hiro itu jadi mulutnya menghadap langsung ke kota Mekah. Jadi dari atas tuh Nabi tahu tuh sikapnya para pengikutnya, ada yang nyembah berhala dan seterusnya itu tahu dari atas. Kelihatan, Pak, karena nggak terlalu tinggi. Intinya Nabi SAW kebingungan dalam memberikan solusi kepada umatnya. Lalu turunlah firman Allah. Allah kasih petunjuk. Makanya Pak, bukan Allah meninggalkan kita. Kitanya yang kurang mendekat kepada Allah. Kitanya yang nggak ada di masjid-masjid. Kitanya yang nggak ada di majelis-majelis ilmu. Jadi kalau ada di antara umat Islam merasa ditinggalkan Allah, itu masalahnya dia tidak ditemukan di masjid, di majelis, nggak ketemu. Kalau ada masalah ditemuinya di diskotik, tempat nongkrong. Bukan Allah meninggalkan. Manusianya yang kemana-mana, nyari ketenangan, harus kemana ke Eropa, harus gini, ngabisin duit, pulang-pulang krisis sudah. Allah enggak kemana-mana. Kitanya yang tidak ada di tempat-tempat di mana kita bisa mengingat Allah. Adanya di mana Pak kita bisa mengingat Allah tuh? Ya di masjid terutama, di majelis-majelis, ketika kita sholat, ketika kita sujud, ketika kita membaca Quran. Allah tidak meninggalkan kita, kitanya yang kemana-mana. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku ingat padamu. Qala at-Tabari fadhkuruni ayyuhal mu'minun. Maka ingatlah kepadaku wahai orang-orang yang beriman. Bita'atikum iyaya fima amarakum bihi wa fima anhakum anhu. Cara mengingatku adalah dengan ketaatan kalian kepadaku pada perintah yang kuperintahkan padamu, pada larangan yang kularang kamu darinya. Azkurukum birahmati wa iyyakum wa maghfirati lakum. Maka aku akan mengingat kalian, rahmatku kuberikan pada kalian, ampunanku untuk kalian. Artinya ketika kita ini bicara tentang terkait dengan kebingungan, merasa ditinggalkan, Allah pada hakikatnya tidak meninggalkan kita. Kitanya yang yansha, kitanya yang yansa, suka lupa pada Allah. Kita yang kadang tidak taat kepada Allah. Perintahnya tidak dikerjakan, larangannya tidak diindahkan. Sementara melanggar perintah, melanggar larangan Allah, ya akhirnya membuat hati kita menjauh dari Allah. Bukan Allah menjauh, Allah kitanya yang menjauh dari Allah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak meninggalkan kita. Kapan kita berzikir kepada Allah? Masalahnya manusia itu jarang zikir.
Padahal kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa az-zikru ma'al qalbi kalma'i ma'as samaki. Hubungan zikir dengan hati seseorang itu seperti hubungan air bagi seekor ikan. Pentingnya zikir untuk hati itu seperti pentingnya air bagi ikan. Ikan kalau sudah keluar dari air, apa yang terjadi, Bu? Digoreng sama ibu. Mati. Maka sama dengan hati kita. Hati kita ini kalau jarang berzikir, jarang ingat sama Allah, maka hati kita bisa mati. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir itu yang banyak, Pak. Adapun ketika Nabi SAW mencontohkan memang bilangannya 100, itu sebenarnya karena tidak ingin memberatkan umatnya, khawatir nggak bisa diimplementasikan. Misal Nabi mengatakan innahu la yaghal, sesungguhnya dosa membuat aku gelisah. Wa ana astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah, maka oleh karenanya setiap hari aku beristighfar 100 kali. Nabi yang tidak atau yang dijaga dari dosa, kalaupun dosa mesti dosa kecil, pasti juga langsung diampuni Allah. Itu setidaknya istighfarnya 100 kali. Nah kita Nabi bukan. Dijaga dari dosa? Enggak. Kalau dosa apakah ada jaminan diampuni? Enggak. Surganya enggak dijamin. Istighfarnya berapa kali, Pak? No, istighfarnya cuma baca sholat, astagfirullah, astagfirullah. Cuma 3 kali, 3 kali 5, 15. Ya Allah. Makanya di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan Imam Abu Hurairah setidaknya sehari itu zikir 5.000 kali, Pak. 5.000. Makanya kalau dibagi istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir 5 nih. 5.000 bagilah, bagi 5. Berarti istighfar beliau minimal 1.000 kali tuh. Kalau mau dianalogikan begitu. Tapi dalam kitab itu cuma Abu Hurairah tuh ya sehari 5.000 kali zikir. Memang kita harus banyak-banyak zikir, Pak. Ya kadang kalau kita lisannya nggak bisa ya hatinya kan. Terutama Bu, biar nggak merasa ditinggalkan. Bapak, wasabbihuhu bukrata wa asila, bertasbihlah pagi dan petang. Nah kan zikir pagi dan petang itu jangan ditinggalkan. Biar kita nggak merasa ditinggalkan Allah. Setan itu kalau kitanya jarang zikir, sering kali memberikan was-was, merasa kita ditinggalkan Allah. Benar. Makanya diusir pakai zikir pagi petang. Kalau ibu-ibu pakai zikir pagi petang tuh lebih rajin. Bapak yang kadang lupa. Kadang ya Pak ya. Kadang lupa. Zikir pagi petang Bapak. Kalau belum hafal ada yang buku kecil tuh dikantongin. Kalau misalnya pakai HP juga ada aplikasinya. Kalau bisa ya hafal. Zikir pagi petang itu Pak. Terutama bahwa dalam hal kebingungan dan keterpuruk
sesatan ini, obatnya ya menuntut ilmu. Makanya Allah tidak meninggalkan kita. Allah perintahkan kepada kita untuk ibadah dengan sebuah amanah yang besar. Kalau kita melakukan kebaikan kita diberi pahala. Kalau kita melakukan keburukan kita akan dihukum oleh Allah, diazab, diiqab. Makanya Allah lam yatrukna hamala bar arsala ilaina rasula wa anzala ilaina kitaba. Makanya Allah saking sayangnya sama kita, bukan hanya meninggalkan perintah ibadah kamu, awas kalau enggak ibadah, bukan itu. Allah sembari menitahkan perintah untuk beribadah, Allah mengutus Rasulnya. Bahkan kalau menurut Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, total dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW itu Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul berapa? Berapa jumlahnya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk manusia? 25 ya. Kalau 25 itu yang wajib diketahui setidaknya. Tapi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, total Allah mengutus Nabi dan Rasul itu 124.000. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan betapa Allah itu tidak meninggalkan hambanya. Allah katakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus di setiap umat, setiap bangsa ada seorang utusan. Jadi kalau kita hari ini hidup dengan beraneka ragam suku, bangsa. Indonesia aja berapa suku, Pak? Indonesia aja udah berapa suku tuh? Belum seluruh dunia, makanya 25 nggak cukup. Ribuan seluruh di puluhan ribu suku di dunia ini. Makanya ya wajar kalau kemudian Allah tegaskan bahwa setiap umat diutus seorang rasul. Tentunya kita tahu bagaimana khatamun nabiyyina wal mursalin. Penutup para nabi dan para rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meninggalkan kita, kitanya yang harus menggali supaya kita ini tidak kebingungan. Makanya Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Rasul sudah wafat, kita tidak pernah ketemu, tapi Rasul meninggalkan sabdanya, meninggalkan sunnah-sunnahnya. Maka kata Nabi SAW, taraktukum amrain. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu abada man tamassaku bihima, atau dibalik, man tamassaku bihima lan tadillu abada. Siapa yang dia berpegang teguh kepada keduanya, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu, Pak? Kitabullah wa sunnati. Itu adalah kitabullah dan sunnahku, kata Nabi SAW. Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang berapa banyak kita mempelajari Al-Quran? Baca plus tafsir. Sudah belum? Khatam belum? Jarang. Hadis Nabi. Sudah berapa hadis, Pak, yang kita pelajari?
Berapa jumlah hadis Nabi itu Pak? Banyak sekali. Imam Ahmad bin Hambal saja hafal 1 juta hadis. Gimana? Berarti PR kita ini masih banyak supaya kita ini tidak merasa ditinggalkan Allah dalam kebingungan dalam menjalani kehidupan ini. Makanya datangi majelis-majelis, temui bermuzakarah dengan para ulama, ya, berguru, datangi ustadz-ustadz kita, belajar secara khusus. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama yang disebut ahlul dzikri, itu adalah ulama jika kamu tidak mengetahui. Jadi memang kita harus punya guru, ya Pak ya. Guru kita berapa Pak? Ada berapa guru kita? Imam Bukhari itu ulama yang luar biasa. Beliau itu jumlah gurunya berapa? 1080 orang. Imam Bukhari itu punya guru 1080 orang. Kita gurunya siapa? Hitung jari cukup, ya Allah. Imam Bukhari 1080. Imam Nawawi rahimahullah salah satu ulama mazhab Syafi'i. Sehari itu berguru 20 kali Pak, sehari. Beliau tuh menuntut ilmu sehari 20 kali, hadir di majelis pengajian 20 kali sehari. Ya itulah makanya kenapa supaya kita ini gak merasa ditinggalkan. Terlalu banyak Pak, kita ini Masya Allah. Ini pesan terakhir. Saya baru kemarin nengok ada seorang nenek-nenek umur 94 menuju 95, pikun Pak. Bahkan berujung ke psikomatik, yaitu gila. Karena geriatri, karena penyempitan otak, dia teriak-teriak dan seterusnya. Salah satu di antara fenomena di lansia itu termasuk geriatri itu kebanyakan adalah su'ul kibar. Su'ul kibar itu apa Pak? Keadaan di penghujung usia yang jelek, yang buruk. Demensia akut, bahkan cenderung tadi menuju kepada kegilaan. Dan ternyata Pak, obatnya itu adalah stimulasi. Jadi ternyata itu yang saya kunjungi itu. Jadi ketika matanya sudah tidak bisa melihat, kemudian keimanan tidak bisa menopang, ilmu tidak ada, akhirnya merasa ditinggalkan, depresif. Setelah depresif, berlarut-larut jadi psikomatik, akhirnya jadi kegilaan. Maka pelajarannya kata para ulama, mumpung kita masih punya akal Pak, mumpung kita masih punya mata, mumpung kita masih punya telinga, masih sadar, manfaatkan untuk menuntut ilmu Pak, betul-betul. Dan Al-Quran itu stimulan yang paling baik untuk otak kita, minimal enggak sampai su'ul kibar. Akhir yang buruk. Mudah-mudahan itu bisa membawa kita pada kebaikan dan juga rahmat. Allah tidak meninggalkan kita. Kitanya yang kemana-mana, kitanya tidak didapatkan di tempat-tempat, di masjid-masjid, di majelis-majelis. Maka datangilah masjid, majelis, kita pasti akan menemukan Allah. Di mana kita sujud, zikir, Allah tidak akan meninggalkan kita. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan, waktu jualah yang membatasi kita semua, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustadz Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.